tempat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sedikit bercerita. Ternyata terkadang suara hati itu bisa dikalahkan suara istri ya, terkadang ya. Tadi itu saya sebenarnya ketika mau pilih baju yang milikan istri, saya sudah mengambil salah satu kemeja saya. Begitu juga saya tadi sudah berpikir pakai dasi, tapi istri saya bilang jangan pakai dasi, nanti tambah ganteng katanya. Akhirnya di sini ternyata Pak Gembala meminta pakai dasi mau nggak mau. Ya puji Tuhan karena di sini banyak teman-teman mahasiswa yang selalu sedia dasi. Akhirnya saya minjam. Jadi kalau dilihat kayak mirip punya seseorang ya maklum saja, hanya pinjaman. Puji Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini diambil dari Roma 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Mari kita sama-sama membukanya dan saya minta kita secara bergantian membacanya. Saya di ayat yang ke-8 secara bergantian nanti sampai ayat yang ke-13 kita bersama-sama. Saya mulai di ayat yang ke-8. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sama-sama, semoga Allah memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman mahasiswa ada tahu untuk tema kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Puji Tuhan. Kemungkinan setiap minggu gak dapat warta kali. Jadi tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah pelayan Kristus. Apa? Jadi saya yakin sebagian besar kita di sini dan juga teman-teman mahasiswa sudah mengetahui apa itu arti pelayan. Saya coba saya lihat arti-arti yang dimaksud dengan pelayan itu apa sih? Pelayanan itu apa sih? Saya coba mengambilnya dari yang saya anggap paling tepat lah. Pelayanan adalah penyerahan diri seutuhnya atau segenap hati kepada Allah sebagai respon atas kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Berarti ada kata penyerahan diri, diambil dari bahasa Yunani, Kristos, yang berarti diurapi atau yang dipilih. Karena ini perlu saya sampaikan sebelum kita memasuki lebih lanjut firman Tuhan, supaya ini juga coba kita membawa kepada diri kita yang memposisikan diri, yang meyakini bahwa kita itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, pelayan-pelayan Allah, yang kita yakini bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah,
orang-orang yang diurapi Allah untuk melayani umatnya. Kalau kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada pertanyaan di dalam saya merenungkan firman ini. Seperti apa pelayanan Kristus? Jadi dari firman Tuhan yang kita baca dari Roma 15 ayat 8 sampai 13 tadi, muncul di dalam hati saya ketika merenung. Seperti apa sih pelayanan Kristus yang ini nanti kita harapkan menjadi dasar juga dalam kita melakukan pelayanan. Yang saya dapat pertama, didasari oleh kebenaran Allah. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Jadi yang pertama dikatakan di situ bahwa pelayanan Kristus didasari oleh kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang dimaksud di sini bahwa Yesus Kristus mendasarkan pelayanannya itu kepada kebenaran yang sudah disampaikan oleh nabi-nabinya, yang sudah disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Yesus melaksanakan, Yesus menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi bukan maunya sendiri. Jadi bagaimana dengan kita sebagai pelayan-pelayan Allah? Apakah kita sudah memposisikan diri melaksanakan kebenaran Allah, atau justru hanya kebenaran berdasarkan maunya kita, kehendak kita? Terkadang kan begitu. Ketika akan membuka pelayanan, saya ingin pelayanan ini Tuhan pakai. Saya ingin saya dipakai oleh Tuhan. Betul-betul saya serahkan. Tetapi ketika dalam perjalanannya pelayanan itu diberkati, dipakai Tuhan luar biasa, terjadi pergeseran. Secara perlahan-lahan bergeser. Jadi bukan lagi kebenaran Allah itu yang menjadi dasar pelayanannya, tetapi kebenaran dirinya sendiri. Jadi kita harus kembali mengingat bahwa pelayanan Kristus saja yang dia sebagai Tuhan dan Allah masih mendasarkan kepada kebenaran Allah, bukan kebenarannya sendiri. Sebagai manusia, seperti misalnya begini ya, seperti ketika Tuhan Yesus diminta oleh ibunya untuk melakukan mukjizat pada saat di Kana. Tapi Tuhan berkata apa? Waktuku belum tiba. Berarti Tuhan Yesus meletakkan segala sesuatu itu pada kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Berbeda. Terkadang kita secara manusia, kita mengatakan kita ingin berdasarkan, kita ingin melakukan kehendak Allah, tetapi kehendak dirinya sendiri, kehendak manusia yang dilakukan, bukan kehendak Allah. Saya yakin di sini semua kita sebagai pelayan-pelayan Allah dan juga calon-calon pelayan Allah, tidak ada yang seperti itu. Dan saya juga sendiri masih terus belajar bagaimana saya terus menundukkan diri kepada bahwa pelayanan saya itu berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan kebenaran Allah. Makanya saya berbagi sedikit. Saya juga pernah sampaikan kepada Pak Gembala, kalau nggak salah ya, beberapa kali ketika teman-teman mengajak saya bergabung dalam
pelayanan pada saat itu, karena hati saya dan saya kumpulkan, Tuhan tidak menginginkan saya di situ. Ya, saya nggak kerjakan, saya tolak. Saya hanya berpesan kepada teman-teman yang membuka pelayanan, silahkan lakukan pelayanan Tuhan, tapi jangan bergeser dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itulah karena saya bisa mengatakan itu kepada orang lain, saya juga harus bisa melakukannya. Dan saya harus terus belajar, termasuk di dalam pelayanan di tempat ini. Saya juga masih terus belajar bagaimana supaya kebenaran Allah lah yang saya lakukan, bukan kebenaran saya sendiri, bukan hanya nafsu saya sendiri dalam menginginkan pelayanan. Saya harus buka, enggak. Karena pernah juga pada saat itu jemaat yang kami layani di Cikarang, berulang kali mereka ketika datang ke rumah tahun baru, datang ke rumah, ayo dong Pak, jadi gembala kami. Saya bilang, saya tidak ada sampai saat ini, saya tidak ada diminta Tuhan untuk menggembalakan teman-teman. Dan itu keyakinan saya, makanya saya tidak mau. Dan saya minta mereka bergabung kepada gereja-gereja mereka yang saat ini bergabung. Jadi kita harus mencontoh Tuhan Yesus dalam pelayanannya, bahwa Tuhan Yesus melakukan pelayanan itu didasarkan kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah apa yang disampaikan? Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, berita-berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu kebenaran. Kita juga ketika menyampaikan kebenaran itu jangan coba menyimpang, harus sesuai dengan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus misalnya tentang kebenaran Allah, bahwa seperti di Yohanes 14 ayat 2, saya bacakan untuk kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kebenaran Allah, bahwa Allah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Allah menyediakan keselamatan. Terus apalagi? Itulah berita-berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan, bahwa kebenaran Allah yang disampaikan. Terus kemudian apa? Di dalam Lukas 13 ayat 29 dikatakan, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Jadi sesuatu yang kebenaran Allah disampaikan, bahwa akan datang dari timur, barat, utara, selatan, semua itu akan berbondong-bondong ke surga. Jadi ini sesuatu kebenaran dari Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kebenaran Allah, bahwa keselamatan itu untuk semua, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, tetapi semua dari berbagai penjuru. Jadi kebenaran-kebenaran itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga kita juga harus berfokus dalam menyampaikan kebenaran Allah. Jangan kita bergeser, misalnya terkadang kan kalau dalam penyampaian kebenaran Allah, kita coba hanya menjadikan itu tameng, tetapi terkadang ini beberapa gereja misalnya, tidak di sini ya, mohon maaf Pak Gembala, misalnya ada beberapa gereja yang coba menyampaikan pengajaran bukan saja per puluhan, bahkan sampai per 20-an, per 30-an, sampai per 90-an kan gitu. Ini bukan kebenaran Allah lagi yang disampaikan, tetapi firman Tuhan hanya dipakai menjadi tameng, supaya apa? Apa yang disampaikan itu merupakan kebenaran Allah. Dan saya yakin, dan saya sungguh meyakini bahwa kita di sini tidak ada yang melakukan itu, karena berdasarkan
Saya mengikuti, bergabung di sini, semua berfokus kepada firman kebenaran. Makanya saya masih tetap semangat, Pak Gembala, karena saya meyakini itu. Terus kemudian apa sih yang mendasari pelayanan Kristus? Yang kedua adalah kasih Allah. Jadi ternyata pelayanan Kristus itu didasari oleh kasih Allah. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini kalimat Tuhan Yesus langsung ini kan. Kita diminta juga dalam dasar pelayanan kita ada kasih. Dan itulah yang dipraktekkan juga di tempat ini. Makanya diakonianya juga berjalan dengan baik. Begitu ada yang sakit dikunjungi, begitu ada yang seperti meninggal, langsung aktif dari gereja sini. Karena mau praktekkan pelayanan kasih yang sudah Tuhan buktikan di dalam pelayanan. Yang ini jangan sampai nanti, begitu juga kepada adik-adik, teman-teman yang nanti juga akan tentunya akan melayani ke tempat-tempat lain, jangan sampai melupakan ini. Kasih, selain pengasih yang sudah ada, juga mengasihi jiwa-jiwa. Makanya ada penginjilan, karena kita mengasihi jiwa-jiwa supaya mereka bagaimana bisa selamat, berpindah dari hukuman menjadi penghuni surga. Jadi jangan kita lagi melupakan bahwa dasar-dasar dari pelayanan Kristus yang pertama tadi didasari oleh kebenaran Allah, terus kemudian kasih, dan selanjutnya keselamatan dan hidup yang kekal. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ini saya kira udah hafal semua ya. Ini ada yang bisa ini membacakan untuk kita semua? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, puji Tuhan. Dasar yang ketiga dari pelayanan Kristus adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Supaya orang yang dilayani beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Begitu juga pelayanan kita. Jangan sampai nanti berita tentang keselamatan itu lupa. Tidak ada dalam pelayanan kita. Malah tentang hal-hal yang lain kan gitu. Karena sekarang bukan saya coba menghakimi, menilai bahwa banyak terjadi pergeseran pelayanan sekarang. Jadi dia sekarang itu menjadi sifatnya, saya melihat, mohon maaf sekali, menjadi seperti entertain. Jadi hanya untuk tempat menghibur. Jadi ketika orang sedang beribadah, ya di situ dia merasa terhibur, tapi begitu pulang sudah kembali lagi kepada pergumulannya. Kembali lagi dia mengingat-ingat pergumulannya, persoalan hidupnya. Tidak lagi dia berfokus kepada Kristus yang seharusnya ketika dia bergumul datang kepada Yesus, tetapi karena di situ cuma adanya hari Minggu, pada hari-hari lainnya dia malah pergi ke tempat yang lain. Karena pelayanan itu supaya orang memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan, tetapi hanya sekedar menjadi tempat menghibur seseorang sesaat. Karena apa? Musiknya. Jadi gitu hari Minggu tepuk-tepuk tangan, wah bahagianya, terhibur dia. Itu pulang hari lupa, bukan hari. Dan kembali lagi bukan
bukan memuji ya, bukan memuji. Kembali lagi, kalau saya lihat pelayanan di tempat ini, masih kita berfokus kepada keselamatan dan hidup yang kekal, masih kepada Kristus. Jadi bukan berarti supaya saya dikasih pelayanan lagi besok khotbah, enggak. Karena memang saya menyadari bagaimana ketika firman Tuhan itu juga akan coba kita betul-betul belajar di tempat ini secara fokus, secara terarah. Makanya berurut, temanya juga sangat jelas. Termasuk tema hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana pelayanan Kristus ketika Yesus ada di dunia ini. Dan ini menjadi contoh bagi kita dalam melakukan pelayanan. Supaya apa? Kita mendasari pelayanan kita itu kepada kebenaran Allah, kemudian kasih Allah, dan selanjutnya kebenaran Allah tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Itu yang menjadi pokok pemberitaan kita, bukan yang lain. Kembali lagi, ini menjadi introspeksi kita. Kalau kira-kira, walaupun tadi saya katakan bahwa di tempat ini masih berfokus kepada tiga itu, tentu masing-masing pribadi kan ini perlu kita melakukan koreksi, termasuk saya sendiri. Saya juga kan ketika merenungkan firman ini, saya juga bagaimana dengan saya? Apakah kebenaran Allah yang masih saya sampaikan, apakah didasari oleh kasih pelayanan saya, atau hanya sekedar ya supaya karena sudah STH masa ada pelayanan gitu kan, atau karena memang ada kasih di hati saya betul-betul untuk menjadikan pelayanan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Makanya saya ketika diminta pelayanan di lingkungan yang kecil, misalnya di lingkungan saya, terus kemudian di marga, saya terima dengan senang hati karena saya anggap itu kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya coba berusaha juga selalu menyampaikan tentang keselamatan itu, tentang kasih Kristus, tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Itulah yang menjadi pokok pemberitaan firman Tuhan saya di lingkungan marga-marga, karena saya ingin juga melalui apa yang Tuhan percayakan. Saya yakin itu Tuhan percayakan, bukan karena sekedar karena nggak ada yang yang bisa melayani, tetapi karena itu Tuhan percayakan kepada saya. Makanya saya tangani dengan serius, termasuk bagaimana mempersiapkan jadwal acara. Jadi bukan sekedar, kalau selama ini hanya sekedar tertib acaranya nyanyi ya sekedar. Jadi begitu kami diminta melayani, ya udah pas ada juga speaker aktif yang kecil, ya kita pakai supaya apa? Ada untuk musik. Itulah bukti coba kami mendasari pelayanan itu dengan adanya keinginan menyampaikan kebenaran Allah, terus kemudian adanya kasih, terus kemudian memang Injil yang utama itu yang harus disampaikan. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang di sini masih tetap berpegang pada pelayanan Kristus yang didasarkan kepada kebenaran Allah, didasarkan kepada kasih Allah, yang didasarkan kepada pemberitaan tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi jangan yang lain-lain lagi yang diberitakan. Jangan masalah misalnya yang sifatnya tidak hal yang utama. Karena yang lain-lain itu akhirnya cuma bonus. Kalau misalnya tentang tentang persembahan, tentang yang lain-lain itu bukan yang utama. Tetapi yang utama itu adalah bagaimana orang bisa selamat dan mereka mendapatkan hidup yang kekal. Selanjutnya, bagian yang kedua, pelayanan Tuhan adalah mengokohkan janji Allah. Itu bisa kita lihat
Di ayat yang masih ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kita mulai dari awal ya. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Jadi ada pengokohan, memperkuat janji yang pernah Tuhan berikan kepada nenek moyang kita, nenek moyang orang bangsa Yahudi. Ada pengokohan, pengukuhan, memperkuat. Apa janji-janji Allah itu? Ya tadi kembali, yang bagian 3 tadi, tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi tidak terlepas lagi bahwa janji Allah itu tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Dengan kelahiran, dengan pelayanan Kristus, maka itu dikokohkan sehingga orang menjadi selamat. Bukan saja orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa katanya. Makanya kita yang ada di Indonesia, baik itu dari Batak, Pak Yopi dari Ambon, dan yang lain ada dari Papua, bisa menikmati keselamatan karena Kristus telah mengokohkan janji yang Tuhan sudah berikan kepada nenek moyang. Jangan kita lupakan bahwa Kristus telah mati di kayu salib, memberikan umat manusia keselamatan. Dan juga pengajaran kita, pelayanan kita juga jangan sampai memperlemah janji-janji Tuhan, kan gitu. Dengan cara apa? Misalnya bahwa kamu harus berbuat baik supaya selamat. Kira-kira itu memperkokoh atau memperlemah janji Tuhan? Itu memperlemah kan? Karena sudah bergeser. Jadi bukan keselamatan itu bukan melalui Kristus, tetapi melalui perbuatan baik. Jadi jangan sampai pelayanan kita itu memperlemah apa yang sudah pernah Tuhan janjikan kepada nenek moyang kita. Sebagaimana pelayanan Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Kristus memperkokoh janji-janji Tuhan, maka kita juga harus memperkokoh, meyakinkan yang tadinya orang tidak percaya menjadi percaya, yang tadinya percaya menjadi semakin percaya, semakin yakin. Bukan semakin tidak percaya, itu jadinya memperlemah. Yang tadinya dia percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus, itu pengajaran, kamu juga harus berbuat baik supaya kamu selamat. Ternyata firman Tuhan bukan begitu. Keselamatan itu adalah kasih karunia, anugerah, bukan karena perbuatan baik. Jadi jangan sampai nanti adik-adik juga di sini pelayanan kita memperlemah dari apa yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang kita, termasuk kepada kita orang percaya. Tetapi kita harus semakin memperkokoh, memperkuat, meneguhkan supaya orang yang belum percaya menjadi percaya, supaya orang yang sudah percaya semakin yakin, semakin mau menyerahkan dirinya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya? Saya baca dari firman ini dan saya dapatkan dari penundukan diri, dari mengokohkan
janji-janji itu ada penundukan diri. Karena Yesus datang ke dunia, dan Allah menjadi manusia itu adanya penundukan diri. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus saja sudah mau menundukkan dirinya untuk menjadi pelayan manusia. Apalagi kita manusia harus mau menundukkan diri kita dalam pelayanan kita. Jadi bukan maunya kita dalam pelayanan itu, tapi harus berdasarkan maunya Tuhan. Kalau saya ambil coba ayat yang minggu lalu, ayat yang ketiga, dikatakan di situ bahwa, mohon maaf, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mulai. Jadi Yesus saja menundukkan dirinya dalam pelayanannya. Apalagi kita manusia harus lebih lagi menundukkan diri kita dalam pelayanan kita. Jangan maunya kita, jangan egonya kita. Tuhan maunya udah cukup pelayananmu menjangkau ini, tapi kita sok-sokan gitu loh. Enggak, Tuhan, akunya mau begini, punya motivasi tersendiri supaya menjadi pendeta terkenal katanya. Supaya menjadi pendeta hebat. Padahal Tuhan bilang, kamu pergi ke Papua, layani di sana. Enggak Tuhan, saya sudah terlanjur kuliah di Bekasi. Bilang kan, saya maunya pelayanan di kota saja. Karena apa? Saya sudah dekat dengan mall. Kalau di sana dekat dengan hutan. Iya. Padahal Tuhan perintahkan, Tuhan meminta pelayananmu di sana. Tapi karena tidak ada penundukan diri, akhirnya Tuhan tidak pakai. Tuhan biarkan, ya sudah, terserah kamu maunya seperti apa. Itu bukan pelayananku, itu bukan ladangku, itu bukan perintahku, tapi melalui firman Tuhan pada hari ini mengenai pelayanan Kristus, kita tahu bahwa ada penundukan diri Kristus kepada Allah, kepada kehendak Allah, kepada rencana-rencana Allah, sehingga kita diharapkan juga sebagai pelayan-pelayan Kristus, pelayan-pelayan Allah, mau menundukkan diri kita kepada kehendak Kristus, kehendak Allah, bukan maunya sendiri, bukan kehendaknya sendiri. Sama seperti tadi, saya coba berusaha, bagaimana saya selalu berusaha, termasuk ketika beberapa yang saya kesaksian, bagaimana saya coba melakukan puasa, doa puasa itu saya coba menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan maunya seperti apa, kehendaknya Tuhan seperti apa. Jadi masing-masing kita juga diharapkan dengan melihat bagaimana pelayanan Kristus, kita juga harus menundukkan diri kita, dan itu selalu harus kita lakukan. Kita harus selalu lakukan, makanya kita setiap hari melakukan introspeksi, melakukan perenungan terkait dengan pelayanan kita juga bagaimana. Apakah memang hanya berdasarkan maunya kita atau kehendak Allah. Selanjutnya, dari firman Tuhan ini kita mendapatkan dari pelayanan Kristus memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-9 sampai yang selanjutnya ke-12. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan Allah, memuliakan kau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan
mazmur bagi namamu. Selanjutnya, dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Kalau ayat 12 bisa dibaca nanti di rumah masing-masing. Jadi ini juga mempertegas, memperkokoh, meneguhkan bahwa janji Allah itu ternyata bukan hanya untuk umat Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa. Makanya termasuk tadi kalau kita tarik tentang kebenaran Allah yang menjadi dasar pemberitaan kita, ini juga kita harus sampaikan bahwa keselamatan itu bukan cuma milik bangsa Israel, tetapi milik bangsa-bangsa. Dan kita menjadi bagian itu. Sehingga kita juga orang-orang yang diselamatkan, memperoleh keselamatan dari pelayanan Kristus. Jadi bukan hanya Israel saja yang memperoleh keselamatan kalau mereka percaya kepada Kristus, tetapi semua kita akan mendapatkan keselamatan. Kita juga menjadi bagian dari janji-janji Tuhan. Kita juga menjadi bagian yang Tuhan sudah korbankan untuk kita atas kematiannya di kayu salib. Karena apa dikatakan tadi di ayat di Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, ini kan harus kita catat, harus kita garis bawahi, setiap orang. Jadi karena kita orang, maka kita menjadi bagiannya. Supaya Fernando, supaya Pak Adolf, supaya Pak Yopi dan kita semua di sini memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya kira nggak perlu terlalu berlama-lama karena nanti masih ada acara penyerahan anak. Akhirnya sini saya mengharapkan kepada kita semua, dari pelayanan kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan cara kita harus selalu memberitakan kebenaran Allah, selalu ada kasih di dalam pelayanan kita. Terus kemudian ada fokus utama kita itu adalah tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Terus kemudian ada penundukan diri supaya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan melalui pelayanan kita orang semakin banyak yang diselamatkan, Allah semakin dipuji, bukan Allah dicaci dari pelayanan kita. Kiranya itu yang menjadi perenungan pada kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Saya minta kepada Mbak Tata, karena saya juga nggak bisa bernyanyi. Kalau Bu Ertina tadi masih mantap saya dengar, tetapi kalau saya nanti bisa lenyap suara saya. Slide bisa cukup bersama.
untuk mengaminkan khotbah ini, mengaminkan kebenaran firman ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan kami yakin bahkan teramat baik bagi kami. Di siang hari ini Tuhan, kami berterima kasih bahwa Tuhan telah mengajarkan kami melalui pendeta Pendano Sitorus seperti apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan dalam kehidupan kami, seperti apa pelayanan Kristus yang ingin Kristus sampaikan kepada kami di pagi hari ini, siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kita melayani Tuhan berdasarkan kebenaran Allah. Biarlah kebenaran Allah saya hadir adalah kehidupan kami dan tingkah laku dan perilaku kami, supaya setiap kami ada di mana pun saja kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan ajarkan kami supaya kami melakukan dalam pelayanan kami adalah utamakan kasih Allah. Mampukan kami Tuhan biar kami dapat melakukan kasih dalam melayani sesama. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Hanya kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kami yang kami utamakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan mengajarkan kami untuk fokus menyampaikan dalam pelayanan Kristus kepada umat Tuhan. Saat ini Tuhan adalah kami mengajarkan keselamatan. Kami menyampaikan berita-berita keselamatan. Kami menyampaikan berita kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan mengukuhkan janji Allah kepada kami, sehingga kami bisa melakukan pendudukan diri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman ini menjadi rema dalam hati kami, supaya di mana bisa kami berada, kami menyatakan surah-surah Kristus terbuka dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai hamba-Mu, berkati hamba-Mu di dalam pelayanan semakin dahsyat lagi dimanapun saja Bapak Pendeta Fernando Sitorus berada. Terima kasih Tuhan, sertai pelayanannya, sertai keluarganya, sertai anak-anaknya. Pakai kehidupan keluarga ini lebih dahsyat lagi dalam pelayanan Tuhan, supaya hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini. Terpuji nama Tuhan, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.